Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport ini. Seperti biasa, channel Education ini akan membahas soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini bagi para guru honorer. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru membuka channel Education and Sport ini. Selamat bertemu dengan channel Education ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengklik like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport ini sampaikan, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada yang sudah mengklik like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe yang Bapak Ibu lakukan merupakan modal bagi kami dalam menjalankan atau memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang pembahasan soal-soal tes PPTK ini. Oke Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita masih tetap membahas tentang soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini tentang seleksi kompetensi bidang SKB bagian ke-40 bagi tenaga pendidik. Berarti ini untuk para guru honorer Bapak Ibu ya. Oke, langsung ke soal nomor 1. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Jadi pada dasarnya dari dasar utama pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi isian atau pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah peningkatan pemerataan kesempatan belajar. A isiannya. Soal nomor 2. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Kemampuan afektif merupakan bagian dari hasil belajar siswa yang sangat penting. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor sangat ditentukan oleh kondisi afektif siswa. Cara penilaian ranah afektif yaitu ada beberapa. Pertama, pengamatan langsung, yaitu dengan memperhatikan dan mencatat sikap dan tingkah laku siswa terhadap sesuatu, benda, orang, gambar, atau kejadian. Yang kedua, dapat dilakukan dengan melakukan wawancara. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau tertutup. Yang ketiga,
Cara penilaian ranah afektif dapat dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner, merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang sudah disediakan pilihan jawaban baik berupa pilihan pernyataan atau pilihan bentuk angka. Cara penilaian ranah afektif yang keempat adalah teknik proyektil, merupakan tugas atau pekerjaan atau objek yang belum pernah dikenal siswa. Cara penilaian ranah afektif yang kelima adalah pengukuran terselubung, merupakan pengamatan tentang sikap dan tingkah laku seseorang di mana yang diamati tidak tahu bahwa ia sedang diamati. Dengan demikian dapat kita lihat, Bapak Ibu, dengan cara penilaian ranah afektif dari nomor 1 sampai nomor 5, di sini yang A tes objektif. Tidak ada di sini tes objektif Bapak Ibu ya. Kemudian yang B tes berupa angket. Ada tes berupa angket. Yang pertama kan pengamatan langsung, yang kedua wawancara, ketiga angket. Ya, yang ketiga angket atau kuesioner. Sedangkan tes kemampuan gerak, tidak ada di sini ya. Tidak ada, kemudian kemampuan fungsional otot tubuh pun tidak ada. Karena yang ada pengamatan, wawancara, angket, teknik proyektil, dan pengukuran terselubung. Berarti berdasarkan penjelasan ini, berdasarkan pembahasan ini, isian yang tepat untuk nomor 2 adalah tes yang berupa angket. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan dengan menggunakan tes berupa angket. Soal nomor 3, pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswa. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning. Piaget adalah seorang psikolog developmental dengan suatu teori komprehensif tentang perkembangan intelijensi atau proses berpikir. Karena kemampuan belajar individu dipengaruhi oleh tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur individu. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Oke, sudah terjawab Bapak Ibu ya. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal yang dari lingkungan. Kita bisa langsung menjawab Bapak Ibu ya. Berarti Piaget ini atau Jean Piaget ini merupakan salah seorang penemu dari cognitive development. Isiannya adalah yang C, cognitive development. Ada tahap-tahap nomor 4, soal nomor 4, ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru? Ada pada tahap pengembangan, itu disebut dengan apa yang dilakukan oleh guru pada tahap pengembangan. A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi.
Pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah tahu tujuan apa yang akan dicapai. Jadi pada tahap ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Dengan begitu, maka pilihan yang tepat untuk isian nomor 4 ini adalah kurikulum. Soal nomor 5. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses stimulus respon haruslah A. berwarna gelap, B. seminimal mungkin, C. berwarna-warni, D. semaksimal mungkin. Oke, kita lihat pembahasannya. Dengan menggunakan media pembelajaran yang maksimal, diharapkan siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran sebaiknya tidak menggunakan warna gelap. Otomatis yang A sudah terjawab ya, yang A salah. Yang B, kemudian yang seterusnya, penggunaan media pembelajaran sebaiknya diperbanyak agar siswa lebih memahami materi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berwarna-warni akan membuat siswa menjadi bingung. Berarti berwarna-warni juga kurang tepat, ya. Karena di sini memahami pembelajaran sebaiknya diperbanyak. Berarti semaksimal mungkin kita. Oke, berarti dengan begitu maka pilihan untuk yang nomor 5 ini adalah yang D, semaksimal mungkin. Nomor 6. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali, ada kata kecuali lagi Bapak Ibu ya. Yang A, guru pengajar di kelas. B, teman satu kelas. C, pahlawan nasional. D, alumni. Kecuali yang salahnya Bapak Ibu ya. Yang salahnya. Kita menerapkan teori belajar sosial, otomatis kalau dengan guru, ya Pak Ibu ya, dengan guru, dengan teman satu kelas, pahlawan sebagai medianya, atau sebagai temanya, sebagai materinya. Tapi kalau alumni rasanya kurang tepat alumni. Karena alumni ini statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Dengan begitu maka yang tepat pilihan untuk soal nomor 6 ini yang ada kecualinya tadi berarti alumni yang D. Nomor 7, untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yaitu pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut. Kecuali, ada kecuali lagi Bapak Ibu ya. Kecuali A, penentuan tujuan, B, tanggung jawab, C, pemberian insentif, D, penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen pengaturan diri. Jadi, untuk mendukung agar ketiga elemen
yaitu pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri, mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri, maka ada prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut. Kecuali Bapak Ibu ya, kita harus menentukan tujuan. Kita harus tanggung jawab. Kita harus memberikan pemberian insentif. Berarti yang kurang tepat pada elemen pengaturan diri adalah penilaian dan evaluasi. Dengan begitu, maka isian atau pilihan yang tepat untuk nomor 7 adalah D, penilaian dan evaluasi. Karena penilaian dan evaluasi merupakan komponen atau elemen pengaturan diri. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. menjawab pertanyaan, B. memecahkan masalah, C. mengembangkan diri, D. mengerjakan tugas. Teori kecerdasan majemuk Gardner sangat dikenal di kalangan pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan yang kita yakini, yaitu semua anak memiliki kelebihan. Menurut Howard Gardner, ia melihat kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang terstandar. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai 1. Kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. B. Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan. 3. Kemampuan untuk menghasilkan produk atau menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaannya. Nah, dengan demikian, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B, memecahkan masalah. Kita lanjut ke soal nomor 9 yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. mampu bermain dalam kelompok, B. mampu menjadi pemimpin, C. mudah berkonsentrasi, D. peka terhadap teman. Penjelasannya panjang nih Bapak Ibu ya. Macam-macam kecerdasan tersebut yaitu ada kecerdasan linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik? Adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu mengungkapkannya melalui kata-kata seperti berbicara, membaca, atau menulis. Itu disebut dengan kecerdasan linguistik. Kemudian ada juga kecerdasan matematis logis. Adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, serta pola pemikiran logis dan ilmiah. Kemudian ada juga kecerdasan visual, kemampuan melihat suatu objek dengan detail. Selain itu ada juga kecerdasan musikal, kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan musik, irama, nada, dan suara. Selain itu ada juga kecerdasan kinestetik, kemampuan menggabungkan gerakan fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Yang 6, kecerdasan interpersonal. Berarti ada hubungannya dengan soal Bapak Ibu ya, interpersonal. Apa interpersonal itu? Kemampuan untuk mengerti,
memahami orang lain, meliputi menjalin hubungan baru dengan orang lain, menjalin kerjasama dengan orang lain, kemampuan untuk menginterpretasikan perasaan orang lain melalui bahasa tubuh, kecakapan komunikasi, dan empati. Yaitu interpersonal. Bapak Ibu langsung bisa jawab sebenarnya. Kita lanjut saja dulu Bapak Ibu, kecerdasan sekarang intrapersonal. Yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Kemudian yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Naturalis adalah kemampuan untuk mengerti alam lingkungan dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, dan mengenali berbagai jenis flora, fauna, fenomena alam lainnya. Dan yang terakhir, 9, kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk merasakan keberagaman atau macam-macam orang atau macam-macam seseorang. Dengan begitu, maka isian yang tepat adalah mudah berkonsentrasi. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut Ibu ya. Ke soal nomor. Nah, ingat Bapak Ibu ya, jangan salah apa mudah berkonsentrasi kan di sini tidak ada. Sekarang di sini yang tidak. Nah, ingat Ibu-ibu ya. Di soalnya kita telah hati-hati, di sini ada yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk kecerdasan interpersonal. Ya, berarti mudah berkonsentrasi. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat humanisasi, B. individualitas, C. sosialitas, D. potensialitas. Manusia tanpa pendidikan akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Dan pendidikan tanpa manusia tidak akan berjalan. Karena hanya manusialah makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Oleh karena itu, pendidikan harus mengerti manusia dengan segala sisi-sisi kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan harus mampu memanusiakan manusia. Karena hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia atau strategi humanisasi. Oke Bapak Ibu, dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk nomor 10 ini adalah humanisasi. Yang A, humanisasi. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, itulah pembahasan soal tes PPPK tahun 2021 ini bidang SKB untuk tenaga pendidik. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi tes PPPK tahun 2021 ini. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya. Kemudian, kalau menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, biar video ini diketahui oleh orang lain, biar video ini lebih luas diketahui orang lain, maka silakan share video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Caranya, di bawah video ini ada tulisan dibagikan. Silakan Bapak Ibu klik dibagikan, kemudian pilih melalui apa mau dibagikannya, mau di-share-nya. Kalau melalui Facebook, dikliklah logo Facebook-nya. Nanti akan muncul di Facebook Bapak Ibu, kemudian langsung diklik posting. Maka otomatis akan timbul di video kita, akan tersebar video ini.
Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pada video bagian ke-40 ini. Sampai ketemu lagi di video ke-41. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.